Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur pada Tuhan, kita boleh bertemu kembali walaupun secara virtual seperti ini. Bapak Ibu, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun kita boleh melewati masa pandemi ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Walaupun kita tidak bisa keluar rumah atau kita tidak bisa ke gereja, kita tetap semangat karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita selalu bersyukur karena saat ini kami dari Doa Pagi Santa Clara boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu yang tetap di rumah, yang tetap setia memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Adeline dengan tema belajar dari Bunda Maria. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan bagaimana belajar dari Bunda Maria, kita awali dengan pujian bahwa besar dan kuasa kasih Tuhan pada kita. Ajaib karyanya, adil dan benar jalan Tuhan. Besar dan ajaib karya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau yang selalu menyertai kami dalam setiap kesempatan dan jalan hidup kami. Kami datang bersujud di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami menyadari akan segala dosa dan salah kami, agar kami layak dan pantas untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan syukur atas kemurahan, atas kebaikan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh bersekutu dalam persekutuan doa pagi Santa Clara ini. Walau secara online, kami yakin percaya Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Berkatilah setiap kami yang saat ini berada di rumah kami masing-masing. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus, agar setiap hati kami, agar kami boleh merasakan sukacita dalam pujian-pujian dan mendapatkan kekuatan dari firman-Mu yang akan ditaburkan di tempat ini melalui Ibu Eda. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam setiap ketika. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang selama. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, betapa Tuhan begitu besar kasih-Nya pada kita semua. Ketika kita mulai menetapkan hati kita dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, saat kita yakin kita menerima sakramen baptis, tiada ragu lagi untuk melayani Tuhan, untuk tetap setia pada janji Tuhan, untuk tetap setia dan sampai kita menutup mata, Tuhan akan selalu menyertai kita. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak masalah, walaupun COVID-19 ini memporak-porandakan kehidupan kita, tapi kita tetap yakin dan kita tiada ragu lagi untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Tiada ragu lagi. Love.
rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan mati, hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi siapa yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, bagi setiap orang yang percaya, kita tetap setia sampai kita mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan pada kehidupan kita. Amin. Tetap setia. Mari kita masuk lebih dalam. Kita tetap setia ikut Tuhan kita Yesus Kristus sampai menutup mata dan mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus yang dijanjikan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk padamu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk padamu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk padamu. Tetap setia untuk padamu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Tuhan,
dan belajar dari Bunda yang setia dan memelihara setiap sabda. Kami mohon penerangan Roh-Mu yang kudus, agar segala perhatian dan perasaan kami, akal budi kami senantiasa berarah pada. Ya Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Adeline. Biarlah apa yang terucap hanyalah berasal daripada. Berkatilah Ibu Adeline. Kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan dan menjadi pelaku firman. Semoga rahmat-Mu berlimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengantara dan juru selamat kami. Amin. Kami persilakan Ibu Adeline. Oke, shalom semuanya. Shalom, jumpa kembali di Doa Pagi Santa Clara Bogor. Saudara terkasih, tanggal 13 Oktober hari ini Jakarta diguncang dengan segala macam warna liriknya hari ini. Tapi kita mau berkata, firman Tuhan tidak akan digoncangkan. Amin. Mari kita belajar hari ini dari Bunda Maria, ya. Oke, apa sih yang kita bisa belajar dari Bunda Maria? Oke, saya mau berkata, pertama kita mau belajar bagaimana Bunda Maria itu sadar diri. Nah, banyak di antara kita yang nggak sadar diri kita tuh sopo, ya kan? Tapi Bunda Maria adalah seorang pribadi yang sadar diri. Perkataannya di Lukas 1 ayat 38a dikatakan begini. Aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, dikatakan oleh Bunda Maria bahwa dia adalah hamba. Hamba, Anda tahu artinya hamba? Hamba itu abdi. Hamba itu adalah seorang budak. Hamba itu adalah seorang sahaya. Jadi Bunda Maria itu benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah bahwa dia adalah hamba. Saudara, cek and cek. Sadar atau tidak sadar, sering atau pernah kita mengalami bahwa kita tidak sadar siapa kita. Kita menjadi sombong, bahkan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan is the best, is the better than orang lain. Kita melakukan apa yang lebih baik daripada orang lain. Kita merasa gitu, ya. Nah, ingat saudara, kita ini cuma alat di tangan Tuhan. Saya akan memberi contoh. Saudara, kalau Anda memberi saya bola basket, di tangan saya bola basket cuma ratusan ribu mungkin harganya. Tapi pada saat bola basket itu di tangan Michael Jordan, dia akan berharga puluhan juta. Kalau Anda memberikan saya sebuah tongkat, pada waktu misalnya saya naik ke Pulau Padar, itu tingginya saudara, mungkin saya hanya akan menggunakan sebagai alat untuk menolong saya pegangan. Tapi tongkat di tangan Musa bisa membelah laut. Jika Anda memberi saya 5 roti 2 ikan, maka saya akan jadikan beberapa sandwich, dibakar atau diapa juga. Tapi di tangan Tuhan, 5 roti 2 ikan sanggup memberi 5.000 orang makan. Saudara, apapun yang kita miliki, baik itu harta kekayaan, kepandaian, kuasa yang saat ini Anda dan saya miliki. Saya mau berkata, Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari siapa saudara? Dari Dia. Oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Saudara, Anda dan saya pernah sekolah, betul? Waktu kita SD, kalau kita dikasih pada waktu ulangan, terus guru kita kasih angka 0, ya kan? Kita terima, aduh, kita pasti sedih, betul? Karena angka 0 itu nggak ada nilainya. Mau ditambahin 1 0 lagi pun tetap kita akan sedih. Tapi kalau angka 0 itu
dibarengin angka 1, maka kita akan wah, luar biasa, senang, betul? Nah, saudara, seperti itulah kita. Kita seperti angka 0 kalau kita tanpa Tuhan. Kita seperti angka 0 kalau kita tanpa Tuhan, kalau tidak berarti sama sekali. Jadi, sadar diri. Ya, Maria pun sadar diri. Hal kedua, kita baca. Maria itu sangat berserah. Artinya dia pasrah dirinya. Ya, kita lihat di ayat Lukas 1 ayat 38b. Dikatakan gini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, sejak zaman dulu sampai zaman now, mungkin juga zaman yang akan datang, kalau seorang perempuan dia hamil tanpa status pernikahan, pasti dianggap aib. Terutama di budaya timur sekarang ini, di budaya timur kita ini, ya. Siapapun perempuan yang kalau hamil duluan terus baru pesta pernikahan, saya yakin dia akan pakai baju pesta pernikahannya yang nutupin perut. Betul? Nggak mungkin dia pakai baju yang model ikan duyung itu yang mungkin pasti perutnya akan begini. Betul? Nah, saudara, kalau orang ketahuan hamil tanpa pernikahan, mungkin anak itu akan diomongin seumur hidup. Oh, si Anu yang tempo hari itu waktu dia masih remaja kan hamil kan sebelum kawin kan, ya kan, akan diingat terus sama orang, ya. Nah, budaya waktu di mana Maria hidup waktu itu, bagi perempuan yang hamil tanpa pernikahan pun mengalami suatu hal yang akan menyiksa mereka, ya, yaitu akan dirajam pakai dengan batu sampai mati. Yuk kita lihat ayatnya. Di Ulangan 22 ayat ke-14b dikatakan gini, ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Saudara, hukumnya dirajam pakai batu sampai mati, ya. Maka oleh sebab itu, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan malaikat Gabriel minta Maria supaya dia memberitahukan bahwa dia akan mengandung, maka Maria bertanya begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, dikatakan begitu. Saudara, Maria bisa menjawab begitu karena dia juga seorang manusia biasa, dan dia tahu dia sebagai remaja dia harus mengambil keputusan hamil atau enggak. Dia belum punya suami, jadi dia tahu banget pergumulan apa yang akan terjadi, bagaimana nanti dia menghadapi orang banyak, bagaimana dia harus menghadapi hukuman yang akan dihukumkan kepada dia. Tentu dia lagi bergumul mentalnya, betul? Apa kata orang, ya kan? Apa hukuman yang harus aku alami? Bagaimana aku membela diri dan sebagainya. Tapi, saudara dia, atas permintaan malaikat, Maria berkata gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara dikatakan, Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tidak menolak. Maria tidak bilang, aku mau. Nah, tapi Maria menerimanya. Kenapa? Saudara, karena dia percaya. Begitu Allah mengizinkan dia dan dia berkata, ya, saya mau. Dia percaya Allah akan memberi kekuatan, Allah akan memberi kesanggupan, Allah akan memberi kepada dia pertolongan saat dia harus menjalani. Saudara, apapun yang Anda harus terima, jika itu memang kehendak Allah, percaya Allah akan memberi kekuatan bagi kita untuk melalui sampai pada akhirnya kita akan menang. Kalau kita belum menang, itu belum akhir. Pertandingan masih harus terus berjalan, ya. Kalau udah sampai akhir, kita akan dapat mahkota.
Saudara, perkataan Maria berkata gini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita ingat apa yang Yesus doakan di Taman Getsemani saat dia besok harus mengalami hukuman luar biasa, dia berdoa pada malam itu dan dia katakan apa? Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak yang terjadi. Jadi doa Yesus itu mirip dengan doa Bunda Maria. Yesus bilang, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara jujur bilang, kita berdoa kepada Tuhan sering? Iya, sering. Tapi berapa kali, banyak kali kita memaksa Tuhan untuk menjadikan kita punya kehendak terjadi. Kalau kita punya kehendak, kita doa kita nggak terkabul, apa yang terjadi? Kita ngancam Tuhan. Tuhan, karena Engkau tidak mengabulkan, aku nggak mau lagi ke persekutuan doa, aku nggak mau lagi ke doa pagi, aku nggak mau lagi aktif di gereja, aku nggak mau lagi ke gereja, aku nggak mau lagi misa, aku ancam Tuhan. Dan nanti lagi kita ancam Tuhan ini, oke, aku nggak mau jadi Kristen lagi, aku mau meninggalkan Tuhan Yesus, aku nggak mau percaya Tuhan Yesus lagi. Lalu kita pergi kepada yang lain. Ada saat yang lain itu meminta kita sesuatu, melakukan sesuatu, kita nurut dia. Ya saudara, jadi doa kita seperti ini, jadilah padaku menurut kehendakmu. Munya siapa? Ya suku, ya dukun, ya apa? Ya. Nah, saudara, saat ini jika Anda sedang bergumul antara harus memutuskan kehendak Anda ataupun kehendak Tuhan, saya mau katakan, kehendak kita, kehendak diri kita adalah maunya yang enak-enak, ya, yang menyenangkan daging, yang nggak mau susah-susah, betul? Tapi kalau kehendak Tuhan adalah yang harus menyangkal diri kita. Contoh, kita bilang kalau ada orang salah sama kita, ada orang jahat sama kita, ada orang khianati kita, ada orang yang ngomong kita, marahi kita bilang apa? Kita marahi, kita balas, ya kan? Kalau ada yang nggak mau sama kita, kita paksa, betul? Itu. Tapi Tuhan bilang apa? Ampuni. Enak aja ampuni, ya kan? Udah berapa kali dia salah? Tuhan bilang ampuni. Yang lain boleh Tuhan saya ampuni, tapi yang ini udah keterlaluan. Tuhan bilang ampuni. Itu. Jadi mau menurut kehendakku apa kehendak Tuhan? Ya, oke. Jadi doa Yesus di Taman Getsemani dan doa dan juga perkataan Maria pada waktu dia berkata, iya saya mau, itu merupakan teladan yang sempurna bagi kita. Saudara ingat doa Bapa kami? Dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini juga mirip dengan doa Yesus di Taman Getsemani dan juga doa perkataan Maria pada waktu malaikat Gabriel berkata, mengandungnya, gitu kan? Ya, jadilah perkataanmu itu, ya, saudara. Jadi saya mau katakan, waktu doa kita enggak terkabul atau belum terkabul, kita enggak perlu ngomong. Ya, waktu doa kita belum terkabul atau tidak terkabul, enggak perlu ngancam-ngancam Tuhan. Enggak perlu. Ya, oke, saudara, saya mau katakan, kita berserah, kita pasrah kepada Tuhan. Enggak usah tunggu kita tua. Kita berserah sama Tuhan, enggak usah tunggu kita. Nggak usah. Kita nggak usah berserah apa sama Tuhan. Tunggu kantong kita semuanya udah gak ada duit. Nggak usah. Saat kita harus berserah kepada Tuhan. Saat Anda sedang memiliki segalanya, saat Anda sedang di atas, saat Anda sedang cantik, menarik, ganteng, saat. Ya. Yang ketiga, Maria punya misi. Saudara, kita baca di Lukas 1.
Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Saudara, rumah Elisabet sama Zakaria itu, rumah Elisabet dan Zakaria itu cukup jauh dari Maria. Katanya di pegunungan, ya. Dikatakan di sini dia langsung berjalan. Saudara, Maria itu baru mengandung, ya. Biasanya kalau kita emak-emak nih, waktu saya baru mengandung, ya, itu mulai agak manja-manja, ya saudara ya. Pengennya apa? Males-malesan, ya kan? Tidur-tiduran, gitu. Nggak mau kerja yang berat-berat, nggak mau ngapa-ngapain. Pokoknya maunya dilayani, ya. Itu aku ya dulu ya, waktu masih hamil pertama kali. Ini hari itu hamil pertama kali, betul nggak? Jadi tapi Maria langsung berjalan ke pegunungan. Saudara, lihat. Perjalanan Maria ke rumah Elisabet itu nggak dekat. Menurut tafsiran, itu jaraknya kira-kira Jakarta Padalarang 130 km. Jalan kaki, saudara. Dan jalannya berbahaya, bukan jalan aspal, betul? Berbatu-batu dan sewaktu-waktu bisa ada perampok, benar nggak? Nah, bayangin, jadi dia langsung, dia punya misinya apa? Dia mau menceritakan kepada Maria bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, ada Yesus. Dan dia dengar, nah apa yang dikatakan? Sesungguhnya katanya malaikat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Terus, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara, bayangin ada 2 perempuan bermasalah. Bermasalah apa nih? Iya, yang satu gadis remaja hamil, nggak punya suami. Yang satu nenek-nenek hamil. Bayangin ibu ini yang tadi bikin ujian yang nggak ada ubat itu hamil, coba heboh nggak Santa Clara? Bayangin, ya kan? 2 orang yang lagi hamil itu punya masalah. Yang satu nggak punya suami, yang satu udah kolot, nggak sekolot. Bayangin, saudara. Ya, jadi akhirnya perjalanan Maria ke rumah Elisabet. Nah, Maria ke rumah Elisabet letaknya di pegunungan. Jadi dia tetap semangat, punya misi. Dia mau cerita, dia mau sharing tentang bayi yang ada di dalam perutnya. Dan dia juga mau mendengar bagaimana Maria yang katanya mengandung di usia. Pokoknya dia mau cerita-cerita. Sama-sama dua-duanya diberitahu sama siapa? Nah, waktu Maria mau hamil, malaikat datang ke Zakaria bahwa anaknya bahwa dia akan hamil. Betul? Jadi dua-duanya pemberitahuan dari Tuhan. Saudara, cek dan dicek. Apakah kita selalu menggebu-gebu dan selalu ingin langsung menceritakan Yesus Kristus kepada semua keluarga kita? Siapa keluarga kita? Ya, tante kita, om kita, anak, cucu, menantu, opa, oma. Itulah Maria langsung berjalan di cerita. Oke, yang keempat, Maria itu bergembira. Saudara, dapat berita harus mengandung anak remaja. Bisa bingung nggak? Bisa mikirin kamu gimana ya? Gitu. Tapi enggak, Maria bergembira. Kita baca ayatnya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Keputusan Maria menerima berita dari malaikat Gabriel bukan membuat Maria sedih, bukan membuat Maria manyut, bukan membuat Maria uring-uringan, tapi dia katakan dia bergembira. Saudara, Anda tahu kalau orang yang sedih hati mukanya muram itu bisa menimbulkan dosa. Kok bisa sih? Kita lihat ayatnya. Waktu itu Kain dan Habil, si Kain mempersembahkan korban, betul? Habil mempersembahkan korban. Lalu kita baca ayatnya di Kejadian 4. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi
menjadi apa? Hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya muram. Terus firman Tuhan di Kejadian 4 ayat 6 berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik, saudara? Jadi orang yang iri hati, mukanya bisa muram, mukanya bisa tidak berseri, dan itu bisa membuat dosa. Ya, timbullah apa yang terjadi kita tahu, Kain membunuh Habel. Saudara, hati yang tidak bergembira berarti orang itu sungut-sungut melulu, ngomel-ngomel melulu, ya kan, keluh kesah melulu. Karena kalau gak ada gembiranya, gak ada syukurnya. Orang yang gak bergembira itu gak bisa bersyukur, ya. Nah, saudara, kalau orang yang sungut-sungut ngomel-ngomel itu kejadiannya adalah bangsa Israel sepanjang keluar dari Mesir, kerjanya ngomel, sungut-sungut, keluh kesah. Salah satunya adalah keluh kesah mereka, sungut-sungut mereka bukan karena perjalanan mereka yang berat, bukan karena mereka enggak ada makanan, tetapi karena mereka boring. Saudara, Anda dan saya boring di rumah terus selama pandemi ini, membuat Anda sungut-sungut. Ini contohnya saudara. Bangsa Israel udah dikasih makan, bukan yang gak ada makanan, ada makanan, mana dikasih. Tapi apa yang terjadi? Dia mulai bersungut-sungut, mana melulu, bosan. Mau daging. Ingat waktu di Mesir, ada bawang pre, ada ini, itu bacaan untuk beberapa minggu lalu ya. Ada ini, ada itu, ada ini. Ingat itu. Saudara, bukan karena tantangan yang berat, bukan karena masalah yang berat, tetapi karena mereka boring. Kejadiannya seperti sekarang. Ada banyak teman saya yang berkata dia sudah bosan, hanya di rumah saja. Sampai ada yang bilang begini, rasanya kepala gue mau pecah. Ini orang kata mau pakai gue juga itu. Rasanya kepala saya mau pecah. Saya perlu refreshing. Maka mereka ke Bali dan sebagainya. Saudara, Maria tetap bergembira. Pada saat dia harus menerima kabar, dia harus hamil. Dia tidak bersusah. Anda dan saya, walaupun dalam masa pandemi ini harus tetap di rumah, jangan bersedih, tetap gembira. Pasti ada sesuatu rencana Tuhan yang pada waktunya indah bagi kita semua. Kita nggak tahu, tetapi nanti pada waktunya kita akan melihat hal yang indah. Oke, lanjut. Nah, saudara, kalau orang yang sungut-sungut, orang yang berkeluh kesah, itu seringkali akhirnya ngomongnya itu sembarangan. Ya, contoh. Kalau misalnya nih, saudara, anak kita ulangannya gak bagus, ya, maka kita mulai berkeluh kesah. Mama udah habisin uang banyak menyekolahkan kamu masih gak bisa belajar benar-benar, pokoknya kayak orang ditani gitu. Akhirnya kita mulai kata-katanya jahat. Kita mulai mengutuk anaknya. Kamu tuh bodoh banget sih, kamu tuh bego banget sih. Itu kan mulai. Saudara, hati-hati. Jangan kita mengeluarkan kata-kata seperti ini. Ada ayat yang berkata gini, saudara. Orang yang mengeluarkan barang yang baik dari perbedaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbedaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, meluap dari hatinya. Berarti hati itu penting, ya. Jadi saudara, jangan pernah mengutuk orang. Ya. Oke, lanjut. Yang kelima, Maria menyimpan dalam hati. Saudara, ingat Yesus waktu umur 12 tahun hilang. 12 tahun anak kecil, udah mulai gede. Betul? Udah kira-kira SD kelas tahun udah mulai gede. Saudara, hilang. Ayatnya berkata gini,
Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Saudara, 3 hari nyari anak hilang. Pusing gak? Stres gak? Kesel gak? Sedih gak? Marah gak? Capek gak? Iya. Saudara, saya pernah waktu saya lagi pas diajak sama saudara saya ke Paris, saya nyasar saya sendirian, saudara. Terus begitu bingung. Bisnya udah bilang, bisnya di sini kumpul ya, oke. Maka saya nyelonong sendiri. Udah nyelonong, mau balik lagi ke bis, bingung jalannya tuh sama semua gitu kan. Saya tanya, dia nggak bisa bahasa Inggris. Saya tanya, nggak bisa bahasa Inggris. Ada orang keluar dari kantor, terus saya tanya, saya pikir orang kantor kan bisa bahasa Inggris dong, nggak bisa. Gitu Pak. Aduh saudara, saya menangis, stres saudara, sendiri. Terus saya tanya, akhirnya saya naik taksi. Saya bilang sampai taksi, antar saya ke sini. Pakai bahasa Inggris pas-pasan juga. Dia nggak bisa ngomong, dia mau pakai bahasa Prancis. Udah kayak bebek sama ayam. Saudara, apa yang terjadi? Nggak tahu itu cuma dekat, cuma muter gitu doang. Tapi karena saya udah stres, bingung, nyasar, akhirnya bingung. Maria 3 hari, saudara, nyari anak. Saudara, begitu disautin, dia katakan apa? Mengapa kamu mencari aku? Ya ampun, saudara, kita nyari anak, begitu ketemu anak, emang ngapain sih nyari aku? Betul? Di situ ada nggak? Lalu Maria memukuli Yesus, ada nggak? Betul? Lalu ada kata, lalu Maria memarahi Yesus habis-habisan, ada? Lalu ada yang bilang, Maria misalnya ada kayaknya, Maria lalu ngomelin Yusuf, kamu tuh bapak bagaimana sih? Kok nggak bisa sih bantu aku kan repot? Nggak ada juga ada yang Yusuf bilang, kamu yang mami ya, ngurus anak aja nggak bisa, anak cuma 1 aja nggak bisa ya, nggak ada, betul? Tapi jawabnya apa saudara? Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hati. Saudara, menyimpan perkara dalam hati bukan berarti eksil apa? Kesel bukan. Ya saudara, tetapi enggak banyak ngomong. Anda sudah dengar cerita tentang si A, nggak usah jadi corong untuk ngomong ke si B, si C, si D. Dengan judul apa? Jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi Anda bukan bilang ke si ini, jangan bilang siapa-siapa. Bilang ke sini, jangan bilang siapa-siapa. Bilang ke sini, jangan, ya udah bilangin ke Santa Clara. Nah, oke lanjut. Nah, jadi kalau kita harus hati-hati dengan mulut kita, ya. Tadi saya udah bilang juga, jangan sampai kita mengutuk. Dan mulut kita juga harus hati-hati, Pak. Nih contoh, saya sama suami, ya, di mobil, tapi naik mobil, memilih jalan. Dulu nggak ada Waze, nggak ada Google Map. Jadi nentuin jalan, maunya saya A, maunya si Haryadi, suamiku B. Ribut nggak kita nih? Ribut. Nggak usah nentuin jalan, tempat parkir, ya kan? Mau A apa mau sini apa situ, ribut, ya. Nah, ribut kalau udah ribut akhirnya gimana, saudara? Panjang kadang-kadang, ya. Gara-gara parkir bisa ngomong soal yang A, soal B, soal C, ungkit semua jadi satu. Itu namanya kita juga harus jaga mulut, ya. Nah, Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi tidak lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, ya. Dan saudara, seperti yang tadi saya bilang, jangan suka kutuk.
Sis, berapa menit lagi sis? Udah selesai? Oke. Satu lagi terakhir ya. Oke, setiap kata-kata yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. So jangan sembarangan ngomong ke orang. Ya, dan yang terakhir saudara, kita belajar dari Maria. Maria itu sabar. Waktu dia diundang ke perjamuan Kana, dia tahu orang pengantinnya kehabisan anggur. Maria tahu. Dia datangin Yesus. Dia cuma lapor. Ini Maria, Yesus, mereka habis anggur. Yesus jawab apa? Yesus bilang begini, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Maria gak marah, Maria gak sebel, bisa waktu itu, tapi Maria pergi ke pelayan-pelayan. Maria bilang begini, Pak, tolong apapun yang diminta oleh anakku itu nurut. Ya, Maria nggak nyuruh si pelayan isi tempayan, tidak. Tapi Maria cuma bilang apa yang disuruh oleh dia nurut. Lalu Yesus datang isi tempayan. Berapa tempayannya? 6. Isinya apa? Air biasa. Gunanya apa tempayan itu? Untuk basuh kaki. Orang dari luar masuk ke rumah, cuci kaki dulu pakai air itu. Jadi itu air biasa. Saudara, Maria tidak sautin Yesus. Maria sabar. Ya, dan saudara, jika kita sabar dan diam, Allah akan bertindak. Istri yang cerewet, suami diam, Allah akan bertindak. Suami yang cerewet, istri diam, Allah akan bertindak. Bagian kita doa pasti berubah. Amin. Saudara, 6 tempayan gak ada rasanya. Perkawinan Anda dan saya, jika sudah mulai habis anggurnya, maka undanglah Yesus, undanglah Maria dalam perkawinan kita. Dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Dia sanggup mengubah perkawinanmu yang tawar-tawar menjadi manis kembali. So, dalam perkawinan kita jangan pernah biarkan Yesus dan Maria tidak diundang. Amin. Untuk kesabaran kita harus berlatih. Latihannya seperti orang lagi nge-gym. Mau otot gede kayak ada lain, harus nge-gym bukan? Latihannya pertama-tama sakit enggak? Sakit. Tantangan, cobaan, hantaman, itu latihan untuk kita sabar. Mari kita berpegang tangan bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Pada siang ini kami belajar sungguh Tuhan, bagaimana Engkau berkarya di dalam diri seorang Maria. Maria yang menjadi bunda gereja kami adalah teladan bagi setiap kami. Pada siang ini kami belajar bahwa Bunda Maria sadar siapakah dia. Dia seorang hamba. Tetapi dalam hidup kami seringkali kami merasa bahwa kami lebih daripada Tuhan kami. Kami merasa bahwa kami lah yang paling the best dari orang-orang sekitar kami. Kami juga belajar dari Bunda Maria bagaimana dia berserah pasrah kepada kehendak keputusan Bapa. Sebagaimana Yesus juga pasrah kepada kehendak Bapa ketika dia harus melalui salib. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, ajar kami untuk berserah pada Engkau. Sebab kami yakin saat kami berserah, Engkau pasti memberi kekuatan bagi kami sampai akhirnya kami mengalami kemenangan. Bunda Maria mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk menceritakan Tuhan Yesus, untuk berbagi tentang Tuhan Yesus. Berikanlah karunia pada kami, Tuhan, rahmat bagi kami untuk bisa juga bercerita
pada siapapun keluarga kami tentang Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami cuek masa bodoh dan tidak membawa mereka kepada Engkau. Saat mengalami keputusan untuk hamil, Bunda Maria tidak bersedih, tetapi dia bergembira. Apa keputusan yang sudah kami ambil? Kelihatannya berat, kelihatannya susah. Kenapa kami menikah dengan si A? Kenapa saya menikah dengan si B? Jadinya sekarang saya mengalami begini. Apapun keputusan kita sudah ambil, tetap bergembira, bersyukur, dan biarlah kita boleh menyimpan dalam hati, tidak menjadi ember dan tidak menjadi mikrofon, tidak menjadi speaker, tapi kita boleh menyimpan dalam hati, terutama hal-hal yang harus dirahasiakan, terutama tidak menceritakan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan orang. Jangan sampai orang itu sudah di dalam peti jenazah baru kita ingat yang baik-baiknya. Dan biarlah juga kami boleh belajar bersabar seperti Bunda Maria. Bersabar itu perlu latihan, Tuhan. Dan Kau memberikan tantangan, cobaan untuk kami tetap bersabar. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau pun mengasihi Indonesia. Engkau tidak akan membiarkan Indonesia terpuruk. Engkau tolong Indonesia Tuhan. Indonesia juga milik kepunyaan. Engkau kuatkan bangsa kami untuk tetap tegak berdiri dalam keadilan, kebenaran, supaya semua orang mengalami kesejahteraan dan hidup penuh dengan kedamaian di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi kelompok doa kami Santa Clara ini Tuhan. Siapapun yang terlibat dalam kelompok doa ini, baik yang melayani maupun yang datang mendengarkan, menyaksikan YouTube, Kau berkati mereka. Karena mereka adalah juga kekasih-kekasih-Mu. Dan Engkau adalah telah memilih mereka untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Biarlah sampai akhir hidup mereka boleh tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini kami. Dan biarlah berkat daripada Engkau turunkan bagi kami. Sebab dengan berkat yang daripada-Mu, kami bisa melalui hari demi hari dengan penuh sukacita dan kekuatan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Adare yang sudah mencerahkan kita semua dengan firman Tuhan, dan kita boleh belajar dari Bunda Maria yang begitu luar biasa setia sampai akhir. Terima kasih juga kepada teman-teman tim Santa Clara, dan terima kasih kepada Ibu Bapak, saudara yang sudah menyaksikan acara kami Santa Clara di channel YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa kembali di acara yang berikutnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan lagu Ave Maria. Engkau yang